Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Hidayah Siregar. Saya utusan dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada kesempatan ini saya akan membuat video yang diambil dari modul 1 Pengasuhan dan Pendidikan Anak. Dari sesi 2 Memahami Perilaku Anak. Itu diambil dari langkah 4 poin 1 sampai poin 6. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Udah sholat asar? Udah, alhamdulillah. Iya, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara menghadapi perilaku buruk anak. Tentang apa, Bu? Tata cara menghadapi perilaku buruk anak. Mungkin selama ini ibu-ibu sering menemukan anak kita yang tidak bisa kita suruh, tidak bisa sesuai harapan kita, atau katakanlah mungkin perilaku anak kita perilaku yang buruk. Ibu-ibu mengalami hal yang seperti itu, kami juga mungkin sebagai orang tua juga mengalami yang seperti itu. Jadi terkadang tanpa sadar kita dengan perlakuan anak kita yang buruk tersebut, dengan mudah saja kita memberikan kata-kata yang kasar. Contoh, ada anak kita yang tidak mau kita suruh menyapu. Kamu kenapa bandel? Kenapa malas? Bodoh banget sih, gitu kan? Jadi itu sebenarnya ketika keluar kata-kata yang kasar itu akan dicerna otak anak. Itu akan dicerna dan akan berakibat negatif pada anak. Dan kita juga sebagai orang tua yang akan merugi, Bu. Kita nanti akan merugi ketika anak sudah dewasa. Nah, ibu-ibu, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Sewaktu kecil, pernah nggak ibu-ibu melakukan kesalahan? Nah, apa yang dilakukan orang tua ibu pada saat itu? Apa? Dipukul, iya. Terus apa lagi, Bu? Dijewer ada? Cuma diomelin. Diomelin, iya. Jadi ibu, kalau sekarang anak ibu marah, apa yang ibu lakukan? Diomelin juga. Ada lagi nggak? Gimana cara mengomelinya? Cibit. Itu ya. Berarti sudah berbentuk fisik ya, Bu. Mada sudah menangani fisik gitu loh. Jadi ketika kita dulu dicibit orang tua, bagaimana perasaan kita? Sakit hati. Terus apa lagi? Bahkan ingin membalaskan, ya kan? Mau kadang seandainya gitu. Nggak ada ya, Bu? Oh iya. Jadi berarti sakit hati. Jadi itu juga lah ibu-ibu yang dialami anak kita saat ini. Ketika kita memarahi mereka, mereka juga akan sakit hati, akan kecewa. Ada di hati terkecilnya, sangat sakit hati. Kenapa sih saya tidak disayang ibu saya? Kenapa sih saya selalu dimarahi? Padahal kita terkadang tanpa sengaja, tidak ada unsur kesengajaan. Ya ibu-ibu, jadi kedepannya jangan lagi seperti itu. Nah sekarang gini Bu, saya minta kepada ibu untuk membuka kedua tangan dulu, telapak tangan seperti ini ya Bu. Kemudian pejamkan matanya. Ibu-ibu tutup matanya. Bayangkan di telapak tangan ibu itu ada setumpuk pasir. Pasir yang sangat bersih dan putih. Semakin lama ibu genggam, semakin erat genggaman tersebut. Akhirnya seperti menjadi gumpalan tangan kita seperti ini. Oke, buka matanya. Apa yang terjadi dengan pasir tersebut? Iya, itu tadi kan awalnya di tangan kita ini ada pasir, tumpukan pasir. Kemudian kita genggam hal seperti ini. Apa yang terjadi dengan pasir tersebut? Yang lain, Bu? Nggak bisa ngomong. Oke, berbekas. Yang lain apa lagi, Bu? Jatuh.
berarti pasir tersebut jatuh. Dari zaman dulu kan kira ini. Iya Bu, jatuh itu akan jatuh. Ketika kita menggenggam pasir Bu, itu pasir akan berjatuhan dari sela-sela jari kita. Nah bayangkan Bu, ketika anak kita dilahirkan, kita lahirkan supaya kan, terus kita ingin supaya anak kita yang penuh dengan kebaikan, yang dilahirkan kedua dengan penuh kebaikan, tiba-tiba kita orang tua, kita bayangkan tangan ini kita orang tua, perbuatan kita lambat laun akan bisa menjatuhkan kebaikan, menghilangkan kebaikan di kita. Bagaimana perasaan Ibu? Hancur nggak ya kan Bu? Kita membayangkan ternyata kenakalan yang terjadi pada anak kita itu sebenarnya adalah ulah kita sebagai orang tua. Anak kita berperilaku buruk, berperilaku tidak banyak yang kurang ajar, itu adalah kita orang tua. Perbuatan kasar kita kepada anak telah menghilangkan nilai-nilai kebaikan tadi. Mereka dilahirkan itu penuh kebaikan, tapi perbuatan kita, pengasuhan kita itu berjatuhan kebaikan itu. Begitu dia. Jadi ibu-ibu, untuk kedepannya itu semua diperbaiki. Ternyata ya Allah, apa yang diperbuat anak saya itu adalah hasil dari perbuatan saya sendiri. Kesimpulannya ibu-ibu, ternyata kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Ternyata kekerasan yang kita berikan kepada anak membuat dia semakin tertantang untuk melakukan hal yang sama. Bahkan anak akan beranggapan bahwa kekerasan itu merupakan cara satu untuk menarik perhatian kita. Ketika dia memukul anak, ibu saya akan memperhatikan saya. Ketika dia mengambil punya orang, ibu saya akan memperhatikan diri saya. Dan yang lebih parah ibu-ibu, ketika anak beranggapan bahwa memukul orang lain adalah hal yang wajar. Mungkin saking seringnya kita mukul anak kita, jadi beranggapan, oh berarti kalau ada orang yang saya tidak suka atau ada orang yang salah menurut saya akan pukul. Luar biasa ya Bu, apa yang kita buat terhadap anak kita. Jadi ibu-ibu, insya Allah kedepannya sama-sama kita rubah. Kalau selama ini mungkin kita telah terlalu menjadi orang tua, sering mengucapkan kata-kata yang kasar atau malah bermain tangan. Mulai sekarang kita rubah, karena anak itu adalah titipan Allah bagi kita. Anak itu merupakan rezeki yang kita tunggu-tunggu. Dia yang akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Doanya lah yang menjadi penyelamat kita di akhirat. Itu pun ibu-ibu untuk saat ini, pada hari ini mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita. Kita ucapkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.